Shalom Bapak Ibu, saat ini saya akan membawakan senjata iman yang diambil dari Matius 6 ayat 5-15 mengenai hal berdoa. Mari kita dengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pada ayat 5 dan 6, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk bertemu khusus dengan Tuhan, bukan untuk pamer kepada manusia. Kemudian pada ayat 7 dan 8, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berdoa tidak bertele-tele, karena Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta. Jadi berdoalah apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mau. Kemudian pada ayat 9-13, Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, bukan doa Bapakku atau Bapa saya. Kata kami di sini diulang 9 kali. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa untuk orang lain juga, bukan hanya untuk diri kita sendiri saja. Pada doa Bapa kami, pada ayat 9 itu berisi pujian kepada Tuhan. Kemudian pada ayat 10 mengakui akan kehendak Tuhan. Pada ayat 11 menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan pada ayat 12 mengakui dosa dan kesalahan, kemudian mengampuni kesalahan orang lain, dan kemudian kita minta ampun. Pada ayat ke-13 kita diajarkan untuk bergantung kepada Tuhan, menyatakan bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita dari pencobaan dan dari si jahat. Karena kalau dengan kekuatan sendiri pasti tidak akan bisa. Pada ayat 13 juga berisi pengakuan akan kemuliaan Tuhan. Kalau kita perhatikan dari doa Bapa kami ini, hanya ada satu permintaan untuk hal duniawi, dan itu pun secukupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi melalui doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan untuk memikirkan perkara yang di atas. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus di Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Setelah mengajarkan doa Bapa kami, di ayat 14 dan 15, Tuhan Yesus mengingatkan pentingnya untuk mengampuni kesalahan orang lain terlebih dahulu. Seperti yang ditulis pada Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi Tuhan Yesus menekankan pentingnya untuk mengampuni kesalahan orang lain terlebih dahulu.
Jadi Bapak Ibu, sebelum berdoa, kita harus memaafkan kesalahan orang lain terlebih dahulu. Pada doa Bapa kami, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Syarat untuk doa kita dikabulkan ada di Yohanes 14 ayat 12-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di sini Tuhan Yesus menjanjikan doa kita akan dikabulkan 200% kalau kita percaya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi yang lebih penting daripada doa kita dikabulkan adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena sudah pasti aman. Seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani pada Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi Bapak Ibu, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebenarnya pasti akan dikabulkan oleh Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus kan sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Allah Bapa. Tapi Tuhan Yesus lebih memilih agar kehendak Allah Bapa saja yang terjadi. Karena Tuhan Yesus tahu kalau kehendak Allah Bapa sudah pasti yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, lebih baik adalah kehendak Tuhan yang jadi dibandingkan doa kita dikabulkan. Karena semua sudah pasti aman. Demikian senjata iman dari saya. Shalom.